Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuli. Bagaimana Bu Is kabarnya siang ini? Siang menjelang sore. Alhamdulillah dengan segala gangguan yang kita rasakan ya Mbak Yuli. Nggih. Agak dak-dikduk juga perasaan, mungkin bukan hanya saya saja, dan juga Mbak Yuli juga mungkin Iya. yang merasakan. Mulai kemarin di kolaborasi kita juga terkendala dan sekarang pun juga terkendala. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa melalui. Alhamdulillah juga sehat dan baik-baik saja. Bagaimana dengan Mbak Yuli? Kabarnya Mbak Yuli? Saya yang sama dengan Bu Is, mungkin tadi dredegnya seperti itu. Tapi untuk kesehatan sendiri, alhamdulillah saya sehat, baik-baik saja Bu Is. Saya senang sekali bisa sharing dengan Bu Is, meskipun cuma lewat ya Bu Is, lewat gawai kayak gini ya, lewat dunia maya seperti ini. Untuk ketemu itu kita kan jarak ya, yang ya Bu Is, seandainya dekat, mungkin kita bisa ketemu secara langsung Bu Is. Betul Bu Yuli. Meskipun jaraknya jauh, yang penting kan sekarang ada kecanggihan teknologi yang sudah bisa membuat silaturahmi kita bisa bisa berlangsung, dan kita bisa bercakap-cakap di dunia maya seperti itu. Bagaimana Bu Is setelah mulai tadi malam ya kita saling WA ya Bu Is. Sepertinya Bu Is ini ada hal yang penting gitu yang mau di-sharingkan dengan saya gitu Bu Is. Saya baca WA-nya, saya lihat, saya pahami WA-nya. Oh kayaknya Bu Is ini ada sesuatu seperti itu. Gimana Bu Is? Betul sekali Bu Yuli. Sesudah kita chat semalam ya, saya sepertinya ada perasaan yang ingin ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuli. Itu unek-unek saya selama menjadi guru kelas. Kalau boleh tahu dan boleh Bu Is cerita ke saya itu tentang itu Bu, saya kan guru kelas 3 ya Bu. Ya. Saya itu merasa menjadi guru yang tidak berhasil. Bu Is bisa bilang seperti itu dari penilaian rekan sejawat, penilaian wali murid, atau dari pemikirannya Bu Is sendiri kok sampai bilang seperti itu Bu Is? Saya memiliki pikiran seperti itu Bu, dari pikiran saya sendiri. Saya itu merasa menjadi guru yang tidak berhasil karena ada siswa yang masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Oh, terus dari kayak gitu Bu Is memikirkan dari diri sendiri, katanya Bu Is belum berhasil. Nah, kalau boleh tahu Bu Is, yang tidak bisa membaca dan berhitung itu ada berapa orang dalam kelasnya Bu Is? Iya Bu, itu kan saya di tahun ajaran ini kan menjadi guru kelas 3 Bu. Ya. Guru kelas 3 itu ada siswa sejumlah 31 siswa. Nah, dari jumlah 31 siswa itu ada satu siswa yang memang benar-benar tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung Bu. Banyak ya Bu Is, berarti lebih dari pagu kelasnya siswanya dalam satu kelas itu ya. Betul Bu, lebih dari pagu, karena kapan hari itu Ibu pengawas kami itu memberitahu bahwa pagunya memang kalau di data Dapodik itu 28 Ibu. Ya, Tetapi 28. kalau semisal memang zonasi jarak antara sekolah kami dengan sekolah lainnya memang cukup jauh Ibu. Dan kebetulan kok ada siswa yang terus masuk, akhirnya kami terima seperti itu.
Kalau boleh tahu dari 31 siswa di kelasnya Bu Is itu yang belum bisa membaca dan berhitung itu Bu Is, ada berapa siswa kira-kira Bu Is? Dari 31 siswa itu sebenarnya hanya satu Ibu yang tidak bisa membaca, Hmm, berhitung dan menulis. Tetapi saya itu inginnya kan setiap siswa yang sudah saya didik, yang sudah saya ajari, yang sudah menjadi maksudnya yang sudah keluar dari kelas 3 maksudnya ke jenjang ke lebih tinggi, itu mm-mm. maksud saya itu mereka itu memiliki bekal membacalah terutama. Setidaknya digunakan untuk mereka sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat kelak. Seperti itu maksud saya, Bu Yuli. Hmm, oke. Kalau boleh tahu nih Bu Is, mohon maaf, untuk mengatasi anak seperti itu, Bu Is itu sudah upayanya ya, sudah melakukan seperti apa Bu Is, yang sudah Bu Is lakukan gitu? Iya, Bu. Upaya-upaya yang saya lakukan, saya sudah melakukan beberapa upaya, Bu. Di antaranya itu ketika dalam masa senggang ya, Bu. Sesudah Ya, istirahat atau setelah saya memberikan materi ke siswa lain yang tidak istimewa seperti siswa satu ini, dan juga setelah siswa diberi tugas, ketika saya sudah tidak memiliki pekerjaan, saya memberikan pendampingan individu kepada satu anak ini untuk apa ya namanya, untuk mendampingi anak ini mengajari alfabet aja, huruf A, B sampai Z seperti itu, Bu. seperti itu ya Bu Is. Kalau yang saya dengar dari Bu Is seperti itu, sebenarnya Bu Is ini upayanya sudah melakukan banyak sekali upayanya ya Bu Is. Terus menurut ceritanya Bu Is tadi, siswa itu memang sudah diajari dengan menggunakan berbagai macam cara ya katanya Bu Is barusan. Iya, Bu. Terus menurut Bu Is itu Bu Is sendiri itu menginginkan siswa itu seperti apa Bu? Yang diinginkan dari Oh, bis itu, gitu. iya, Bu. Saya itu yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu. Saya itu inginnya itu siswa yang sudah saya didik itu, yang sudah terutama siswa yang sudah saya ajari, saya didik itu, inginnya saya siswa itu bisa seperti itu, bisa membaca, bisa Mhm. menulis dan bisa berhitung. Dan juga sudah saya tanyakan hal-hal yang sudah saya apa namanya Bu, pertanyakan ke lingkungan ya Bu ya, ke lingkungan orang Mhm. tua dan juga ke guru-guru yang sebelumnya, guru kelas 1, guru kelas 2 dan guru TK pun mereka bilangnya memang anak itu memiliki kelainan yaitu yang disebut diseleksi ya Bu. Ya Allah, Bu Is berarti sampai melakukan, apa ya, kayak survei sampai ke guru kelas 1, 2-nya, guru Nggih. TK-nya gitu. Terus juga sampai cari info tentang orang tuanya, Bu Is. Betul Ibu, kebetulan Ya itu Allah. guru TK-nya itu kan di belakang sekolah saya Iya dekat. iya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu di awal masuk saya bertanya kepada guru TK-nya itu, ternyata itu memang gen dari orang tuanya juga tidak bisa membaca. Dan terus orang tuanya itu selama hamil anak itu dia tidak dalam masa produktif, Ibu. Sudah tua Oh, lah iya intinya iya. kayak gitu. Jadi sudah bukan waktunya masa produktif, orang tuanya mengandung anak itu dan lahirnya pun anak itu prematur, Ibu. Seperti itu. Hmm. Jadi terus istilah kedokterannya itu mungkin katanya Bu Is tadi diseleksi ya, nggih? Iya, betul, Ibu. Gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Terus menurut Bu Is apa tidak ada hal-hal positif atau kelebihan yang dimiliki dari siswa itu Bu Is melihat kesehariannya itu Bu? Mungkin ada hal positif yang lain selain baca dan hitung gitulah Bu. Ada, Bu. Anak itu hal-hal positif yang saya nilai ya, Bu ya.
Mm-mm. Anak itu disiplin, Ibu. Disiplin, lebih disiplin dibanding dari teman-temannya. Kebetulan juga rumahnya dekat dengan sekolah. Terus anak itu juga suka membantu saya jika saya sedang bersih-bersih, misalnya bersih-bersih kelas, terus Mm-mm. bersih-bersih nyapu, misalnya itu anak itu suka membantu. Jadi Untuk itu masuknya Bu Is, positifnya. untuk masuk setiap harinya gimana? Disiplin. Masuk tiap hari, anaknya itu anteng, disiplin, diem, terus. Tetapi ya gitu, kalau disuruh menulis, membaca, berhitung, kalau tidak bisa anaknya nangis sudah, seperti itu. Oh, kalau dalam pelajaran kayak olahraga seperti itu gimana Bu Is? Sekilas Bu Is melihatlah. Kalau sekilas dalam pelajaran olahraga, anaknya itu kan lahirnya memang prematur ya Ibu. Ya. Memang anak itu lebih kecil dibanding dengan teman-temannya. Memang dilihat itu memang sudah anak itu wis terlahir istimewa lah seperti itu. Hmm, Guru mata pelajaran PJOK-nya juga ketika kami sedang sharing-sharing di kantor, duduk-duduk oke. gitu ya Bu ya. Sering bercerita ya begitu. Kalau memberi materi ya tetap sama, tidak bisa seperti Oh, itu. gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau seperti itu, menurut Bu Is, kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk dapat membantu dan memotivasi siswa si A ini agar bisa membaca dan menulis serta berhitung, Bu Is, untuk memotivasinya? eh Untuk membantu ini sebenarnya mulai dari awal ya Bu ya, Iya. saya itu tetap saya ingin anak ini tetap keluar dari SD, ingin anak ini bisa membaca terutama seperti itu. Tetap dilakukan pembiasaan-pembiasaan seperti literasi sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu Ibu. Dan juga saya juga ingin itu loh Ibu, ingin membeli buku yang sekarang ini lagi viral di media media sosial Ibu. Buku yang bagaimana, Bu Is? Buku itu ya, setelah saya amati dari apa, dari komentar-komentar dari akun-akun yang lain, Iya. banyak sekali orang tua ataupun guru-guru yang memberikan komentar yang sangat baik, setelah membeli buku ini. Karena di dalam buku ini itu ada trik-trik dan metode-metode yang tidak saya ketahui. Misalnya, di Iya. situ ada metode Montessori namanya, Ibu. Jadi, Hmm. metode-metode seperti itu yang tidak saya punya ketika saya ingin membuat siswa itu pandai menulis, berhitung, dan membaca. Seperti itu, Ibu. Luar biasa ya rencananya Bu Is nih sampai ingin membelikan buku seperti itulah. Dari keinginan Bu Is yang ingin membeli buku seperti itu tentunya dengan harga yang tidak murah G. Kira-kira siapa yang Bu Is akan ajak untuk terlibat dalam kegiatan ini atau untuk berkolaborasi dengan siapa Bu Is? Tentunya kalau saya jalan sendiri kan tidak mungkin, karena Ya. di dalam sebuah lembaga itu ada atasan ya Ibu, ada kepala sekolah. Tentunya saya juga ingin meminta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya. Nanti seumpamanya kepala sekolah itu nanti mengizinkan, nanti saya pasti akan melaksanakannya, Bu. Oke. Kira-kira untuk apa ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, sharing dengan kepala sekolah, itu targetnya Bu Is tuh kira-kira kapan ya Bu Is? Targetnya dan harapannya Bu Is gitu. Untuk targetnya itu sepertinya belum tahu Ibu, belum Hmm, tahu. Terbukti juga kan selama di kelas 1, 2, di kelas 3, meskipun diajari membaca dengan teknik yang saya ketahui, tidak iya menggunakan iya. teknik-teknik seperti yang saya sebutkan tadi, siswa itu selama 3 tahun lah Ibu, Iya siswa iya itu Bu. tetap tidak hafal huruf Ibu. Eh, jadi jawaban saya itu masih belum tahu, tetapi saya tetap semangat,
tetap optimis dalam melatih siswa itu agar kelak semisal lulus dari sekolah lembaga tempat saya mengajar, siswa itu bisa membaca setelah keluarnya, Ibu. Seperti Ya itu. Allah, subhanallah ya Bu Is, sangat bersemangat sekali ya Bu Is. Semoga apa yang diinginkan Bu Is untuk siswanya, khususnya siswa yang satu itu bisa tercapai dengan segera Bu Is. Dan saya akan menunggu kabar baik dan kabar senang dari praktek yang Bu Is akan lakukan. Berkelanjutan ya Bu Is, berhubungan dengan saya ya Bu Is. Iya Bu, Masya Allah, demi anak didik nggih Bu. Iya Ya. Bu, kita nanti akan saya kabari bagaimana hasil dari eh, proses proses saya mengajari siswa tersebut Ibu. Pasti tidak gampang Bu Is ya, tapi tetap semangat Bu Is ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya rasa percakapan kita sudah sangat luar biasa ya Bu Is tentang anak didik. Karena waktu saya banyak belajar dan dari permasalahan Bu Is. Semoga apa yang menjadi keinginan Ibu hasilnya sesuai dengan harapan ya Bu. Kita jumpa lain waktu Bu Is. Saya tunggu kabar baiknya guys. Semangat Bu Is. Iya Bu, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam.